Puji Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online kita di awal bulan Mei di tahun 2021 ini. Sebentar kita akan menerima perjamuan suci, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita menerimanya, kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kita boleh sore hari ini layak menghampiri Dia, menyembah Dia, masuk di dalam hadirat-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Lagi ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sore hari ini kita mau memasuki hadirat-Nya. Kita memasuki ruang yang maha kudus. Ketika kita menghampiri Dia, ketika kita mendekati Dia, kita mendekati Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita mau minta Tuhan kuduskan seluruh kehidupan kita, untuk kita boleh layak menghampiri Dia, untuk kita boleh layak menyembah dan memuji-muji Dia, mengucap syukur buat segala anugerah dan kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita untuk kita boleh menghampiri Dia, Allah yang kudus, Allah yang begitu luar biasa. Haleluya. Angkat pujian ini lagi sambil kita terus menyembah Dia, meminta kekudusan, kelayakan Dia sore hari ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Lagi ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan
menyembah yang maha kuasa, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Amin, haleluya. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Lagi katakan, ku masuk ke ruang maha kudus. Haleluya, amin. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Amin, haleluya. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, amin, haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin Tuhan. Sebab namamu kudus, kami menyembah Engkau Allah yang kudus sore hari ini Bapa. Oleh sebab itu layakkan kami untuk kami menyembah Engkau, untuk kami boleh menyanjung Engkau, Allah yang kudus, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada kami semua, untuk kami boleh kembali datang kepada Engkau. Darah-Mu yang sudah melayakkan kami, darah-Mu yang sudah menguduskan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh layak menghampiri Engkau Bapa kami, Allah kami yang
yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau memuliakan nama Engkau, Allah yang kudus, Tuhan Yesus. Terima kasih. Pimpin ibadah kami sore hari ini. Engkau bekerja, Engkau beracara, Engkau melawati kami semua hamba yang ada di tempat ini. Sidang jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Engkau hadir, Engkau beracara dan Engkau bekerja buat kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sampai pada akhirnya ibadah ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Allah Yesus yang luar biasa mengorbankan diri hidupnya untuk menebus hidup kita dari lumpur dosa, mengangkat hidup kita dari dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita sehingga kita boleh kembali menghampiri Dia. Kita angkat pujian sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Bersyukur sore hari ini buat kasih-Nya. Amin. 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 Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, haleluya, amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilempar
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Apapun sore hari ini yang mengikat kita, kuasa si iblis yang menekan kehidupan kita, kita percaya ketika ada darah Yesus yang menguasai kehidupan kita, itu semua sudah dihancurkan. Kita dijadikan menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bangkit. Ketika ada darah Yesus, kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Yesus, karena Dia yang sudah membebaskan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Lagi bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus 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 di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya, di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Nama Yesus, menara yang kuat. Ketika kita berlari, kita akan mendapat keselamatan. Kita berlari kepada Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan. Mari sore hari ini kita mau berlari kepada firman-Nya, kepada Yesus, firman yang hidup itu,
Kita mau mendengarkan firman-Nya sore hari ini. Kita mau menerima suaranya untuk kita semua, kehendaknya, apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh menerima firman yang hidup. Haleluya. Dengan sayang firman-Mu berkata, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Lagi katakan firman-Mu, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, haleluya, amin, amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku
benar Bapa, dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi bersama-sama dengan Engkau. Di tengah persoalan kehidupan kami, di tengah badai kehidupan yang sedang menerpa kami saat ini, kami mau Tuhan, kami terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau. Kami ada Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, ketika kami lemah, Kau kuatkan kami. Ketika kami susah, Engkau akan hiburkan kami. Karena Engkau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang akan membawa kami terbang tinggi Tuhan, melewati setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami rasakan kehadiran-Mu sore hari ini. Engkau yang sudah menguatkan kami Tuhan. Lewat kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami melihat bahwa Engkau memang benar-benar Tuhan ada dan akan terus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan buka hati kami sore hari ini untuk kami terima firman-Mu. Firman yang hidup itu yang akan kembali menghidupkan kehidupan kami Tuhan. Marilah Engkau bersuara, Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, benar-benar Engkau sendiri yang berbicara buat kami semua. Engkau yang akan menyatakan kehendak-Mu, mau-Mu, rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bawa kami umat-umat-Mu, untuk kami boleh Tuhan Yesus bisa membuka hati, membawa hati kami, membawa hidup kami, menerima firman-Mu. Bahkan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang berkenan. Kami menjadi umat-umat-Mu Tuhan Yesus, yang benar-benar mengasihi Engkau ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kau kuasai kami semua, hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Marilah Engkau berfirman buat kami semua sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga Bapak Ibu ya atas berkat kasih Tuhan ada di dalam keadaan yang baik. Dan sore hari ini, di minggu pertama bulan Mei ini, kita akan menikmati perjamuan kudus, tetapi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berharap, kita berdoa, Tuhan berkehendak secepatnya kita bisa ibadah offline Bapak Ibu, ya, sehingga kerinduan kita satu sama lain bisa terobati, ya, dan bersama-sama juga kita akan tentunya saling menguatkan satu sama lain sehingga kita punya kekuatan dan kita bisa saling menolong, saling meneguhkan untuk kita bisa menjadi seperti Kristus. Haleluya. Ya. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah dari sananya begitu. Kenapa saya ambil tema seperti ini? Ada yang berdalih, ya, sebagai alasan atas perilakunya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakanlah, ya, temperamental, ya, katakanlah punya karakter-karakter yang sulit diubah, ya. Dalilnya seperti itu. Sudah dari sananya begitu, susah diubah, ya. Sudah dari sananya begitu. Mungkin dari suku-suku tertentu menjadi alasannya bahwa saya keras karena saya orang Ambon, saya orang Batak, saya orang mana, orang Madura, orang apapun yang bisa disebutkan sebagai orang keras. Tidak Bapak Ibu, banyak
orang Batak lebih halus daripada orang Jogja. Ya, saya mengenal ada seorang almarhum dosen saya itu, dia orang Ambon tetapi dia juga lembut lebih daripada orang Solo atau orang Jogja. Nah, banyak yang beralasan saya sudah dari sananya begitu, nggak mungkin berubah. Lalu dengan sedikit bumbu rohani minta didoakan, doakan saya supaya saya bisa berubah. Ya. Kedengarannya manis. Tapi benarkah Alkitab memberikan arahan seperti itu? Hanya dengan berdoa atau didoakan, maka perangai kita, perilaku kita bisa berubah. Kalau memang demikian, tentunya Alkitab kita tidak usah panjang lebar menuliskan bagaimana hidup seseorang di dalam Tuhan. Cukup saja ada 2 kalimat situ. Berdoalah kamu dan saling mendoakan supaya kamu menjadi serupa seperti Kristus. Selesai. Tapi nyatanya tidak begitu. Nyatanya tidak begitu. Nah, kalau tidak ada arahan seperti itu, lalu bagaimana seseorang bisa berubah untuk menjadi seperti Kristus? Kalau saya katakan bukan berdoa dan didoakan itu tidak mengubah. Ketika kita berdoa tentunya kita sedang mendekat kepada Allah. Ya, bukan sekedar meminta, kita mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan kita kepada Allah itu idealnya mendorong kita juga menyesuaikan diri dengan Dia. Nah, kalau itu yang Anda lakukan, tentunya ini berdampak kepada banyak hal. Kita akan semakin melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita lihat bagaimana seseorang bisa berubah menjadi seperti Kristus. Kita membaca di dalam ayat di Efesus, surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-21 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bukan semata-mata soal beragama. Agama itu berfokus kepada aturan-aturan, kepada tatanan yang mesti diikuti oleh penganutnya. Hingga semakin seseorang melakukan syariat atau aturan agama, maka semakin sempurna hidupnya. Ya. Semakin sempurna hidupnya. Kekristenan merupakan proses kehidupan, proses perubahan kehidupan, gaya hidup, akibat mengikuti teladan Kristus sejak Dia menerima menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ini harus kita bedakan. Semakin seseorang yang mengaku diri Kristen, dia meneladani hidup Kristus, semakin dia serupa dengan Kristus. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada orang yang berdoa berpuluh-puluh jam lantas dia menjadi serupa dengan Kristus kalau dia tidak meneladani Kristus. Tidak, doa tidak mengubahkan hidupmu jika doa itu tidak mendorong engkau meneladani Kristus. Ya. Dan kalau kita tidak meneladani Kristus, kita tidak akan pernah menjadi serupa seperti Dia. Nah, menjadi sampai seperti Kristus itu bagaimana? Dari ayat yang kita baca, kita bisa melihat ada proses yang harus kita lalui. Yang pertama-tama adalah mendengar tentang Dia. Ya, Efesus pasal 4 ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Mendengar tentang Dia. Dari mana iman timbul? Dari pendengaran akan firman. Nah,
Telinga kita harus tahu, mendengar yang memberikan informasi tentang Kristus Yesus yang sebenar-benarnya, bukan Kristus yang sepotong-sepotong. Banyak berita tentang Yesus, tentang Kristus yang sepotong-sepotong. Oh, kalau kamu miskin, kamu jadi kaya di dalam Kristus. Itu sepotong. Yang sakit disembuhkan, itu sepotong. Berita tentang Kristus harus dimulai dari awal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya beroleh hidup yang kekal. Berita tentang Yesus adalah berita tentang kehidupan yang kekal. Pembenaran dari Allah agar kita bisa dapat damai sejahtera dengan Tuhan. Persoalan-persoalan yang lain itu di belakang, tetapi pendengaran kita kepada Kristus haruslah dimulai dari berita atau kabar tentang keselamatan. Keselamatan roh, keselamatan jiwa, bukan fisik, bukan lahiriah. Yang kedua adalah menerima pengajaran di dalam Dia. Kita sudah dengar Dia, kita katakan kita beriman kepada Dia, tetapi kita juga harus menerima pengajaran di dalam Dia. Pengajaran ini berarti kita ditata kehidupan kita, kita diarahkan. Yang tadinya A, karena Tuhan tidak suka A, kita harus berubah menjadi B barangkali. Yang tadinya jahat diubah menjadi baik. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Berubah melalui pengajaran. Jadi bukan berubah melalui magic. Bukan. Ya. Kita harus menerima pengajaran di dalam Dia. Yang ketiga, kalau kita lihat dari ayat yang sudah kita baca tadi, harus menanggalkan manusia lama. Apa itu manusia lama? Kehidupan kita dulu di dalam dosa. Ya. Tidak sedikit orang yakin bahwa dia sudah selamat, yakin sudah menerima Kristus Yesus, tetapi tetap hidup di dalam keadaan manusia yang lama. Ini yang tadi sering dikatakan, ya, saya nggak bisa berubah. Kita harus menanggalkan manusia lama. Itu yang ketiga. Yang keempat, dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya. Jadi ketika kita sudah mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran, lalu kita menanggalkan kehidupan yang lama, maka proses selanjutnya yang dapat dilakukan, yang dapat kita alami adalah pembaharuan roh dan pikiran kita. Jadi selama kita tidak mendengar tentang Kristus, kita tidak menerima pengajaran di dalam Dia, dan kita tidak menanggalkan manusia lama kita, tidak ada hal yang bisa dilakukan di dalam diri kita sampai kita berubah. Tidak bisa. Nah, yang kelima, setelah kita diperbaharui di dalam roh kita bisa berkomunikasi dengan Allah, kita punya kepekaan terhadap roh Allah, dan pikiran kita sudah diperbaharui. Pikiran kita bukan lagi memikirkan apa yang ada di dunia, tetapi memikirkan hal-hal yang ada di atas sana, pikiran-pikiran yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita dikatakan harus mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Hidup sebagai orang-orang yang seperti rencana Allah, menurut rupa dan gambarnya Allah. Sebagaimana Adam diciptakan pertama kali supaya ada makhluk, ada manusia yang seperti gambar dan rupa Allah. Tapi karena dosa, maka rupa dan gambar itu rusak. Tidak lagi benar-benar seperti Allah. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, perjumpaan dengan Kristus, menerima Dia dengan iman, itu memberikan kita peluang
atau potensi kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Inilah kehidupan kekristenan yang normal. Bahwa ketika kita diselamatkan, kita punya potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus, lalu kita hidup menurut potensi itu. Ya. Menurut potensi itu hidup Kristen yang normal. Jadi kalau ada orang berkata bahwa saya nggak bisa berubah, saya nggak bisa begini, itu susah buat saya karena saya dari sananya begitu. Anda orang normal, tetapi bukan Kristen yang normal. Ya. Tidak sedikit orang menganggap kekristenan yang normal itu adalah kalau saya punya masalah, berdoa Tuhan jawab. Halo? Nyatanya di luar Kristus pun banyak orang yang berdoa dan doanya diyakini dijawab. Hello, banyak orang susah di luar Kristus juga bisa menjadi tertolong. Dan banyak orang di luar Kristus yang hidupnya jauh lebih baik secara lahiriah daripada kita yang di dalam Kristus. Tetapi kalau kita berbicara tentang kekristenan yang normal adalah kekristenan itu diwujudkan dalam hidup yang berproses, hidup yang menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus, karena kita sudah menerima potensi itu ketika kita berjumpa dengan Kristus. Haleluya. Kita terima keselamatan, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibaharui secara roh kita. Yang tadinya mati, dihidupkan kembali. Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan, Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ya, untuk menjadi serupa seperti gambaran anaknya, supaya dia menjadi yang sulung, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Harus diperhatikan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula ini bukan berarti orang sudah terima lantas ditentukan untuk menjadi serupa seperti Kristus itu seolah-olah sudah ditetapkan. Tidak, ya. Tidak. Ini semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, bahwa Allah memiliki ketetapan siapa-siapa yang dapat dipilih, itu ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau yang tidak menjadi serupa dengan Kristus, ya berarti dia di luar kriterianya Tuhan. Nah, intinya adalah bahwa kita memiliki potensi kemampuan yang Allah taruh untuk kita bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus Yesus. Artinya kita pasti mengalami perubahan kalau kita adalah orang Kristen yang normal. Orang Kristen yang normal akan mengalami perubahan jika saja merespon karya Allah di dalam dirinya. Ini bisa kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga, nah ini ada kemampuan yang kita bisa lakukan, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti kehendak Allah, tentunya dilanjutkan dengan tindakan. Ya, pembaharuan itu sudah dilakukan, lalu kita berbeda dengan dunia, cara pandang kita, maka kita bisa memutuskan mana yang kehendak Allah dan kita bisa melakukannya. Nah, alasan dari sananya begitu menunjukkan sebetulnya sebagai
kode keras dari orang itu bahwa dia enggan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Apa yang firman Tuhan katakan dia sebetulnya enggan. Oh, saya mau melakukan ini ya, ini keras kepala. Ya, dia nggak peduli firman Tuhan mau katakan apa. Sebetulnya seperti itu. Nah, cuma kan karena sudah lama jadi orang Kristen supaya kelihatan berohani ya, bantu doa lah ya supaya saya bisa jadi lebih baik seperti itu. Nah, kita bisa melihat bahwa tidak ada konsep dari sananya begitu. Nah, mari kita melihat ada satu kebenaran yang lain yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan ini. Jika seorang yang percaya dapat mengalami perubahan hidup, maka dapat dipahami bahwa yang bukan orang percaya tidak memiliki peluang untuk menjadi seperti Kristus, ya. Sederhana saja. Kalau kita yang sudah percaya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti akan menjadi serupa seperti Kristus kalau berproses. Tetapi bagi yang tidak percaya, peluang itu sudah tidak ada sama sekali. Karena seperti kata Tuhan Yesus, mustahil pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dalam Matius pasal 7 ayat 17 dan 18 dikatakan seperti itu. Tidak ada pohon yang baik, ya. Tidak ada pohon yang baik yang berbuah tidak baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa tidak mungkin buah yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dia tidak mungkin tertukar. Ya, tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin tertukar. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, lalu bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus pasal 4 ayat 21-24 tadi dinyatakan bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, harus meninggalkan manusia yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi orang Kristen, kita semuanya adalah sama orang berdosa, hidup dalam dosa. Pohonnya sama, buahnya sama. Dulu memang kita adalah pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik, alias pohonnya tidak baik. Namun perubahan status menjadi orang percaya, ya, menjadi orang percaya menjadikan kita berubah menjadi pohon yang baik, yang dapat berbuah baik. Perubahan dari pohon yang tidak baik menjadi pohon yang baik ini bisa jadi kalau kita belajar mengenal Kristus. Efesus pasal 4 ayat 20 tadi di bagian atasnya dikatakan, Efesus pasal 4 ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita bisa berbeda dari orang yang pohon tidak baik. Kita bisa menjadi pohon yang baik karena kita telah belajar mengenal Kristus. Nah, jadi ada perbedaan. Bukan hanya terlihat dari perubahan perilaku, ya. Bukan hanya perbedaannya bukan pada perilakunya saja. Perbedaannya sudah dari sejak awalnya. Sudah dari sananya berbeda. Ya. Dengan kata lain, kalau kita mengucapkan dari sananya memang begitu, memang sudah dari awalnya berbeda, sehingga menghasilkan buah yang berbeda. Dengan kata lain, kalau kita mengatakan dari sananya memang begitu, orang percaya harusnya berproses menjadi serupa seperti Kristus dan
yang lain atau orang yang tidak percaya ya tidak bisa berubah menjadi seperti Kristus. Ya. Ini menjadi patron. Nah, kita baca dulu di ayat yang ke-17 dan 19 pasal 4 tadi, Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, ini akibatnya kalau pohonnya tidak diperbaharui, pohonnya tidak diganti menjadi pohon yang baru. Ada orang-orang yang tidak bisa melakukan kehendak Allah karena memangnya dari sananya begitu. Kenapa? Dari sananya memang dia tidak pernah mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, maka dia akan mengalami pengubahan seperti Kristus. Orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia. Apa itu pikiran yang sia-sia? Memikirkan yang enggak betul, memikirkan yang tidak berkenan kepada Allah. Secara lahiriah barangkali kelihatan hebat, melayani. Wah, luar biasa. Kalau ngomongnya luar biasa, berohani. Tetapi yang dilakukan berdasarkan pikiran yang sia-sia. Bapak Ibu, kalau kita mengenal Allah, maka kita tidak akan memikirkan hal-hal di luar kehendak Allah. Percayalah bahwa kalau Allah ingin engkau ada di satu tempat, ada di satu posisi, itu terjadi. Ya. Kita tidak usah mengarang-arang. Kita tidak usah melakukan sesuatu yang kita maunya begini. Jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Banyak orang berpikir bahwa saya berdoa, saya beribadah, tetapi dia jauh dari persekutuan dengan Allah. Bagaimana kita bisa melihat itu? Orang yang bersekutu dengan Allah, maka dia akan mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa dia juga akan mengasihi sesamanya. Ya, akan keluar pikiran-pikiran, perkataan, perbuatan yang mengasihi sesamanya. Tidak mungkin orang yang hidup bersekutu dengan Allah memfitnah. Tidak mungkin orang yang bersekutu dengan Allah itu ingin menjatuhkan orang lain. Maka di sini dikatakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, melakukan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang-orang seperti ini, ya, yang dia tahu adalah bagaimana melakukan kecemaran dengan serakah. Ya, dia bisa bungkus kecemaran itu dengan segala macam alibi, dengan alasan. Kenapa? Karena dari sananya memang dia belum pernah mengenal Allah. Dari sananya memang dia bukan pohon yang baik. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Saya tidak mengancam, saya tidak menakut-nakuti, tetapi firman Tuhan katakan, berulang-ulang saya sampaikan bahwa pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku begini begitu? Tapi Allah katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, daripada kita alami itu ketika hari Tuhan sudah datang dan tidak ada kesempatan berubah, maka hari ini kita melakukan pengubahan itu. Kita berubah. Ya. Kalau engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah dimeteraikan oleh Allah. Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan pernah dukakan Roh Kudus Allah.
yang sudah memeteraikan kita. Kalau engkau sudah terima Yesus, engkau sudah dimeteraikan. Tapi kalau engkau belum terima Yesus, saat ini engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meterai itu ada. Tetapi jangan dukakan Roh Kudus. Ya, jangan dukakan Roh Kudus. Sebagai ayat penutup kita membaca di Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, jika engkau memang sudah merasa menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka awalan hidup kita sudah diubahkan. Dari awal maka kita menjadi pohon yang dapat menghasilkan buah yang baik. Sehingga ketika kita berkata, dari sananya begitu, artinya apa? Dari sananya, dari awalnya saya memang sudah diperbaharui oleh Allah, maka saya harus bergerak menjadi serupa seperti Kristus. Ya. Jangan sebaliknya, saya dari sananya memang sudah jahat, nggak bisa diubah. Ya. Walaupun kita sibuk di dalam pelayanan, walaupun kita sibuk baca firman, walaupun kita adalah orang yang hebat di dalam pengetahuan firman Tuhan, bahkan kita bisa, ya, dan ini efek jeleknya adalah menjelek-jelekan orang lain dengan firman, berbahaya. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Ya. Engkau sedang mengikuti keinginan dagingmu, maka engkau bukan milik Allah. Engkau masih manusia lama. Mari ada kesempatan buat kita sebelum Tuhan datang. Kita beri hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Sebentar kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan. Bapak Ibu silakan mempersiapkan roti dan anggur. Sudah, kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini. Kita angkat di kedua tangan kita. Bapa yang baik, di tangan kami ada roti dan anggur yang kami akan nikmati sebagai persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan sucikan, berkati dengan kuasa firman-Mu menjadi pengudusan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roti kita angkat tinggi melewati kepala kita, di atas kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita makan roti ini sebagai perlambang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cawan kita angkat tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih. Mari kita mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan kematian, dan kita juga akan bersekutu dengan kebangkitannya. Kita juga akan menjadi serupa seperti Dia, asalkan kita mau berproses mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami dulu adalah orang-orang berdosa, dan kami hidup menurut hawa nafsu kami, hidup menurut manusia lama kami, tetapi kami sudah diperbaharui di dalam Kristus, dan kami sudah mengalami juga pembaharuan karena kami sudah memberitakan kematian Tuhan. Biarlah Bapa, kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu, kehidupan yang berproses menjadi serupa seperti Kristus. Kami tidak hidup menurut hawa nafsu kami yang memang sudah dari sananya ketika kami sudah menjadi orang berdosa, tetapi kami sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami, meneguhkan keseriusan kami kepada Tuhan, sehingga kami lebih fokus lagi mengarahkan hidup kami bukan kepada hal-hal yang duniawi, bukan kepada hal-hal yang memenuhi keinginan daging kami, tetapi mengikuti keinginan-Mu. Karena dari Engkaulah kami berasal, karena dari Engkaulah kami, Tuhan, memulai kehidupan kami, dan kami akan terus diperbaharui hari demi hari. Di dalam Tuhan kami serupa menjadi seperti Kristus Yesus Putra-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya apa yang kami rindukan untuk kami bisa beribadah secara offline menjadi perkenanan Tuhan, dan Tuhan membuka jalan bagi kami. Berkati umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan lawati, Tuhan tolong, berikan penghiburan, kekuatan, dan kekuatan iman, sehingga mereka boleh tetap teguh mengikut Tuhan sampai sempurna, sampai serupa seperti Kristus. Berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga, keluarga, anak-anak, cucu mantu, keturunan-keturunan yang Tuhan berikan, bahkan pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan memberikan pembedaan orang-orang yang berharap, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga mereka akan kuat seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pertemukan kami dalam ibadah selanjutnya dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa bagi lingkungan tinggal kami di Reni Jaya Villa, Pamulang sekitarnya ini Tuhan. Kami berdoa bagi tetangga-tetangga kami di tempat kami masing-masing. Tuhan berkati kanan, kiri, depan, belakang, semua Tuhan berkati. Tuhan berkati bangsa negara kami, pemerintah, mulai dari presiden sampai kepada tingkat yang terendah di RW RT. Tuhan tolong berikan kemampuan untuk mengelola pemerintahan ini secara baik, dan aparat keamanan yang ada Tuhan berkati. Seluruh komponen bangsa ini, terutama gereja, Tuhan jadikan kami alat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi pribadi atau kelompok yang menginginkan ketidakbaikan bagi bangsa ini. Tuhan tolong berkati mereka, lawati mereka, biar mereka juga mengalami pencerahan dari Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat memikirkan apa yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat ibadah, buat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada sore hari ini. Dan akhirnya kami mau sudahi ibadah ini dengan ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala pikiran kami. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.